kasih kepada warga Sumba Barat Daya yang saya cintai dimanapun berada. Kami telah melalui proses kampanye selama kurang lebih 3 bulan. Dan pada tanggal 27 November, masyarakat Sumba Barat Daya telah menetapkan pilihannya. Untuk itu yang pertama kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat yang telah menetapkan pilihannya. Yang kedua, kami juga ucapkan terima kasih kepada penyelenggara KPUD Sumba Barat Daya dan Bawaslu yang telah gigih menjaga proses demokrasi ini, dan pihak keamanan di Sumba Barat Daya. Yang ketiga, sampai dengan hari ini paket amal memperoleh suara kurang lebih 10.493. Suara ini adalah suara rakyat, dan kami jamin kepada warga masyarakat Sumba Barat Daya yang jumlahnya 10.493 untuk sementara tidak akan berubah satu suara pun. Kenapa kami menyampaikan begini? Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Sehingga apa yang kami peroleh sampai dengan saat ini adalah pertanggungjawaban kami kepada masyarakat yang memilih. Yang berikut, tentunya Bapak Mama tidak banyak yang memilih kami, meskipun kami mempunyai gagasan yang begitu besar. Tetapi kami yakin dan percaya saya dengan Bapak Soleman Udelapa akan berbuat yang terbaik dengan cara kami masing-masing, dengan profesi kami masing-masing, untuk tetap membangun Sumba Barat Daya. Dan kami pesan kepada calon terpilih nanti yang ditetapkan oleh KPUD, kami pesan jangan tipu masyarakat Sumba Barat Daya. Embanlah kepercayaan ini secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan Sumba Barat Daya, terutama harga komoditi, jagung, harga jambu, dan juga kebutuhan-kebutuhan pertanian yang mereka butuhkan. Sekali lagi kami pesan kepada nanti yang ditetapkan oleh KPUD untuk menjaga kejujuran dan loyalitas terhadap kepentingan masyarakat Sumba Barat Daya. Kami menghimbau dan memberikan pernyataan agar pleno di tingkat kecamatan jangan ada satu suara pun digeser ke paket yang lain, terutama dari paket aman. Jadi kami harap para penyelenggara PPK untuk menjaga integritas dan kejujuran. Hanya dengan itulah kita bisa hidup damai, rukun, dan nyaman. Ketidaknyamanan itu bisa terjadi bagi kandidat. Ya, kami paket aman pasti tidak nyaman juga karena kami bukan suara tertinggi, apalagi suara kami juga masih sangat terhitung sangat rendah. Paket yang lain pun juga pasti tidak nyaman juga. Ini siapa yang menangin? Ya, antara 1 dan 2 ini kan ada yang sudah mengklaim dan ada yang sama-sama mengklaim juga, gitu ya. Masyarakat pendukung tidak nyaman juga karena pasangan yang dia dukung itu misalnya kami kalah, ya pasti banyak pendukung kami yang kecewa, dan yang lain-lainnya sekarang juga masih kecewa juga. Nah, saya minta kepada semua masyarakat SPD pendukung paket manapun, saya minta hentikan tanding lagi sekarang. Ini masih sudah perhitungan di PPK, masih ada lagi yang tanding. Ini sangat berbahaya. Kodi Laura Bejewa berhenti tanding. Karena kalau teruskan ini, maka yang kalah ini itu akan menjadi persoalan dan bisa menimbulkan ketidakamanan. Dan dari ketidakamanan itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Ya. Itu beberapa poin yang saya sampaikan itu.
Kemudian yang kedua menyangkut dengan proses yang dilaksanakan di PPK sekarang ini, mungkin saya percaya mungkin paling lambat besok mungkin sudah selesai ya. Hari ini atau besok sudah selesai ya untuk proses rekapitulasi itu. Nah, saya melihat KPU itu sudah, dan sistem yang ada, KPU, Bawaslu, PPK, PPS, dan istimewa KPPS sebagai pelaksana kemarin ini tingkat bawah itu sudah luar biasa melaksanakan pilkada ini ya. Ya kita doakan semua berlangsung dengan baik dan aman, lancar, dan saya sepakat dengan Bapak Gusop tadi bahwa khusus suaranya paket aman, Godi Lorojewa yang sudah diketahui oleh publik dan kami sudah ketahui tetap berada hingga pada penetapan nanti. Ada yang mengatakan bahwa Pak Gustaf itu sudah mendukung paket rakyat karena teman Godi. SLD sudah mendukung paket menyalang di WCO, udah bilang begitu. Tapi buktinya hari ini kami konferensi pers bahwa suara rakyat itu suara Tuhan. Kami tidak mau untuk digeser, kami tidak mau untuk dijual satu pun tidak. Kami menghargai suara masyarakat yang sudah memilih kami tidak akan pernah mengkhianati. Kami tahu hari ini proses kemarin tanggal 27 mungkin baru sekian yang kami dapat. Tapi kami percaya, kami belajar dari yang kecil, dan suatu saat nanti kalau kami bertanding lagi supaya dia semakin besar, masyarakat akan semakin percaya kami. Sehingga dukungan yang lebih besar ke depan kami akan peroleh pada waktu yang mendatang. Demikian. Ya, terima kasih kepada para sahabat, keluarga, teman-teman sekalian. Kami paket aman menjunjung politik nilai. Nilai itu apa? Kejujuran, integritas, supaya apa? Supaya ketika kami memimpin, kami benar-benar membangun masyarakat. Itulah yang kami kembangkan. Tapi yang mengerti tentang nilai baru 10.000 lebih. Tidak apa bagi kami. Itu butuh proses yang panjang. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa politik nilai ini perlu dikembangkan. Agar apa? Agar masyarakat tidak miskin lagi. Agar masyarakat tidak menderita lagi. Kalau kita mulai dengan kebohongan, maka masyarakat juga akan dibohongi setiap. Ini sudah 15 tahun kita tetap begini-begini aja. Jadi harapan kami agar pemimpin nanti yang ditetapkan jangan lagi sekedar janji, tetapi kita tetap membangun nilai. Yang berikut saya ingin informasikan kepada warga Sumba Barat Daya. Waktu debat saya menyinggung soal sekolah internasional. Lewat media ini saya ingin sampaikan, meskipun kemarin teman-teman saya bilang kalau Pak Gustaf terpilih bupati, tapi terkonfirmasi kemarin mereka tetap mendirikan sekolah internasional di Kodim. Meskipun paket aman tidak terpilih, tetap mereka tetap percaya kepada Pak Gustaf dan Pak Soleman. Mereka hanya butuh 50 hektar, 1 kilo dari pantai, sewa 100 tahun. Dan yang sekolah nanti itu tidak hanya orang Indonesia, seluruh luar negeri akan sekolah di Kodim. Itu sekolah internasional dari SD sampai dengan universitas. Bapak Mama semua warga SPD, mari kita menyambut program ini. Dan bupati terpilih nanti kami akan pendekatan untuk mendukung penuh sekolah internasional yang akan kita bangun. Saya kira semua publik bisa melihat di Sirekap, tahu? Jadi di Sirekap itu memberikan data yang jelas siapa yang unggul dari segi suara. Kami silakan masyarakat melihat di data Sirekap. Kami hanya menyampaikan bahwa suara paket aman per hari ini 10.493. Itu berarti suara paket aman tetap utuh ke depan.
soal nanti yang mengklaim unggul, saya kira publik juga bisa menilai. Baik, pertama, angka partisipasi pemilih untuk pilkada sepanjang sejarah ini yang paling terendah. Semakin teknologi semakin bagus, tetapi angka partisipasinya kurang lebih 51%, rendah sekali. Kemudian yang kedua, kami ikhlas secara gentleman, secara keputusan kami berdua, hari ini kami menerima paket aman kalah. Ya. Dan ya, yang ketiga, mengucapkan apresiasi bagi yang sudah menang berdasarkan data sementara, dan kami tidak menyebut jumlahnya berapa dan siapa. Saya pikir saya sepakat dengan Pak Gusar siapa yang itu bisa dibuka di data Sirekap, bisa dibuka di semuanya. Ya. Kami sudah pastikan suara kami tetap bertahan, sehingga Luksiat yang unggul sementara sekarang tanpa kami sebut namanya siapa, tapi saya pikir publik tahu. Yang paling penting, saya dan Pak Gustaf, walaupun kami sudah menyatakan diri hari ini menerima kekalahan, poin yang paling penting adalah siapapun yang menang ke depan, kami siap mendukung secara penuh untuk kepentingan lawan memberi pada melawan. Kami boleh kalah, tetapi untuk SPD yang kami cintai, kami banggakan, kami tidak akan mundur dan kami akan bekerja sesuai profesi kami, dan kami sekaligus mendukung Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke depan. Demikian dan terima kasih.